Bapak Khairul Tanjung yang terkenal dengan sebutan si anak singkong, salah satu orang terkaya di Indonesia dari daftar 10 orang terkaya di Indonesia yang saat ini sedang menghadapi masalah protes ya, dari pondok pesantren ya Aldir Boyo, disebabkan karena salah satu perusahaan yang beliau miliki melakukan sebuah kesalahan yang diduga ada penghinaan. Mampukah beliau mengatasi masalah ini? Dan lebih jelas bagaimana tentang beliau kita akan bahas dalam kesempatan ini. Semoga semuanya bisa menjadi hikmah yang baik dan selesai dengan baik. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man wala. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saudara-saudara sebangsa setanah air di mana saja berada. Semoga semuanya senantiasa dalam curahan kebaikan, ketenangan, keamanan dan kedamaian, senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan kelapangan dalam rezeki, ketenangan, keharmonisan dalam rumah tangga dan keluarga, serta senantiasa selalu dicurahkan rasa kasih sayang di antara kita sehingga kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara serta dunia menjadi baik. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah di mana saja sahabat semuanya berada, dalam kesempatan ini kita masih ditarik perhatiannya dengan berita yang sedang ramai viral ya, berkaitan dengan trans ya, 7 yang telah melakukan sebuah kekhilapan dan kesalahan, memberikan sebuah narasi yang tidak baik kepada ponpes yang legendaris yang penuh dengan jasa yang besar terhadap negara Republik Indonesia ini, yaitu Pondok Pesantren Aldir Boyo. Nah, sahabat-sahabat sekalian, begitu besar gejolak yang timbul ya kalau kita melihat melalui media sosial ya. Kalau dalam dunia nyata seperti tidak ada apa-apa ya, khususnya yang di Jakarta, kalau alam di daerah yang lain. Tetapi kalau kita lihat berita-berita yang tersebar di media sosial ya, khususnya di YouTube yang kita sama-sama saling terkait silaturahmi, terkait daripada komunikasi, pemikiran, perasaan dan yang sebagainya, ini sungguh sangat ramai. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit kita menengok, memperhatikan dan mengambil pelajaran dari sosok yang memiliki modal terbesar ya, terbentuknya daripada perusahaan Trans 7 sahabat-sahabat sekalian. Jadi beliau adalah pemilik ya daripada stasiun televisi Trans 7. Nah, ini jadi kita akan coba lebih banyak lagi menggali informasi tentang latar belakang beliau, perjuangan beliau ya, tentu agar kiranya menjadi sebuah bahan penilaian dan penimbangan kita di dalam melihat permasalahan yang saat ini sedang viral, sahabat-sahabat sekalian. Jadi Bapak Khairul Tanjung adalah seseorang yang lahir pada bulan Juni tahun 1962, sahabat sekalian. Jadi beda 5 tahun sama saya 67 ya, tapi beda jauh hasil karyanya, perjuangannya. Lahir di Jakarta, sahabat, Kemayoran. Jadi dia anak Jakarta. Itu berarti jalan pemikirannya atau
kepribadiannya, ya pembentukan dirinya nggak lepas dari kultur Betawi. Nah, Jakarta ya kan, nah, karena di mana kita lahir dan tumbuh besar ya itu akan mengisi sebagian sifat kita atau pribadi kita, wahai sahabat sekalian. Adapun nah, orang tua itu juga menentukan, itu yang mendasar juga. Yang pertama, ayah dari Sibolga, itu Sumatera Utara dengan Pam Tanjung, wahai sahabat sekalian. Nah, ini dengan marga Tanjung ya. Nah, jadi anak Sumatera Utara ya. Sumatera Utara itu biasanya disebut dengan istilah Batak atau Medan ya. Nah, itu. Kemudian ibu dari Pasundan. Nah, jadi sekarang dari Sunda, wilayah Sukabumi, Cibadak. Nah, jadi ini darah Sibolga ya, darah Sumatera Utara ya. Nah, karena Tapanuli, kemudian Pasundan, kemudian ya Jakarta atau Betawi karena karena kalau kayak saya ini kan di Jakarta ininya tumbuh besarnya ya, jadi makanya pemikiran sifat-sifat gayanya ya udah masuk pengaruh Jakarta atau Betawi lah khusus atau spesifiknya sahabat-sahabat sekalian ya. Ya otomatis juga rentetan familinya ada banyak sama orang Betawi, itu keluarga ya. Jadi Bapak Khairul Tanjung ini tumbuh di latar belakang yang seperti itu ya sahabat. Masa sekolahnya, pendidikannya umum, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Bayangkan. Nah, jadi beliau seorang yang memang akademik dan orang yang tentu memiliki kecerdasan rasio yang besar ya sahabat sekalian. Jadi dan beliau termasuk lulusan UI. Wah, itu lebih hebat lagi. Tapi ini beda nih, kalau sekarang ini kan beliau pengusaha ya, berarti bisnis ya. Kalau di UI-nya kalau tidak salah dari kedokteran gigi. Nah, ini unik nih beliau. Beliau orang yang nanti akan lebih jasa, kita akan coba untuk baca dan saya akan sampaikan ya tentang informasi tentang beliau ya, sahabat sekalian. Jadi saya juga nggak begitu mengenal yang karena saya pernah lihat sebuah buku ya, situ judulnya si anak singkong ya, masya Allah anak singkong ya. Beliau ternyata memang begitulah sejarah pahit perjuangan beliau, perjalanan hidup beliau. Nah, dengan saat ini beliau punya salah satu perusahaan yang itu ya, stasiun televisi Trans 7 sedang menghadapi badai protes ya, karena ada sebuah kekhilafan yang merendahkan atau menyinggung ya itu dari pesantren Nirboyo, sahabat-sahabat sekalian. Beliau lahir dari kondisi orang tua yang ya sederhana, bukan lahir dari orang kaya raya, dan terus beliau sering menyampaikan kalau beliau sedang menyampaikan sebuah ada macam seminar ya sebagai narasumber atau bicara ya, itu sering menyampaikan. Jadi lahir di tengah keluarga yang sederhana, yang orang tuanya dahulu adalah wartawan. Jadi masa Orde Lama, kemudian di masa Orde Baru nggak sesuai dengan kebijakan Orde Baru, akhirnya ditutup ya, bangkrut. Hidupnya susah ya, tinggal di losmen yang kecil yang ya jadi masyarakat pinggiran lah, tapi beliau memiliki semangat juang yang besar ya, tekad yang kuat ya, memiliki kegigihan yang tangguh, baik sahabat sekalian. Jadi karena sulit dia tetap meneruskan pendidikannya itu dengan beliau berjualan koran, sahabat. Jadi ini seorang sosok konglomerat ya, karena termasuk salah satu konglomerat di Indonesia ya, karena 10 dari orang terkaya yang kekayaannya hampir ya lebih lah. Terakhir yang dibaca 80, ada 81, 85 triliun ya. Waduh, dahsyat. Ini kayak apa itu ya? Kok bisa nyedut begitu tuh Pak Khairul Tanjung itu, masya Allah. Dari kondisi ekonomi anak orang susah ya, sekolah aja dia harus bantu cari duit ya kan, dengan berjualan koran dan yang lainnya ya kan. Kalau kita baca ya, mungkin yang udah baca mungkin lebih detail lagi ya. Kalau saya kurang tertarik karena kalau baca-baca yang susah jadi ingat masa lalu, jadi ingin melupakan kesusahan masa kecilnya. Kan jauh beda tuh sama Khairul, tapi ya nasibnya lebih beruntung ya beliau, dia lebih sukses perjuangan beliau. Saya
sukses untuk bisa bertahan hidup dalam keadaan sehat dan baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nih Pak Khairul Tanjung, masya Allah, Ajib Jidan, masya Allah, ya bagus banget, is the best ya. Yang saat ini sedang diprotes sana sini ya, bahkan diminta untuk menghadap ya ke Pondok Pesantren Lirboyo ya. Tahu berita terakhir saya belum ya. Nah, jadi masih beliau itu mempertimbangkan langkah-langkahnya kan. Itu mempelajari kan, itu kan anak perusahaan, jadi udah ada direkturnya. Dan dia nggak akan mengontrol hal yang kecil seperti itu ya. Nah itu sahabat sekalian. Nih, jadi beliau sulit, ekonomi sulit, orang tua ya perusahaan apa kabarnya kecil-kecilannya ditutup karena nggak sesuai dengan apa programnya, orde baru, akhirnya bangkrut lah, hidup susah, tinggal di tempat yang kecil sempit, dia punya saudara banyak, dan dia nggak mau putus sekolah, akhirnya dia terus berusaha sekolah dan sambil cari uang, salah satu jualan koran ya sahabat sekalian gitu. Bahkan lagi kuliah pun dia tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhan dia, biar kebutuhan pendidikannya. Sahabat, itu dikisahkan ya dalam biografi beliau, dalam kisah-kisah beliau, dan kita bisa baca lah gitu. Media YouTube ya ada ya, Google YouTube juga ada. Di sahabat-sahabat sekalian, ini sedikit untuk mengingatkan sahabat-sahabat Kongyani di channel ini dalam melihat ya permasalahan yang sedang viral, menambah wawasan kita juga, menjadi bahan tambahan kita untuk menilai apakah memang kasus ini sebuah kelalaian, kekhilafan, atau kesengajaan, atau yang lain dan sebagainya. Nah, itu kita akan dapat mengambil sebuah kesimpulan-kesimpulan yang lebih baik lah dari permasalahan ini, sahabat-sahabat. Jadi Pak Khairul itu orang yang, dan beliau adalah ya Yusuf Kala pun ya mantan wakil presiden, kagum dengan beliau dan menyatakan ya harus banyak mencontoh tuh kaum muslimin ya, khususnya ya banyak menyentuh beliau, karena kaum muslimin konglomerat pertama yang muslim itu ya Pak Khairul Tanjung gitu, sahabat Indonesia ya gitu. Jadi melihat seperti ini saya justru ada harapan baik gitu, ada harapan yang sebenarnya ini entah alami atau tidak, yang jelas pokoknya ini akan menjadi sesuatu yang baik ya. Masalah ini akan diambil hikmahnya, akan menjadi sesuatu yang baik, tinggal bagaimana kita cara mensikapinya sahabat-sahabat sekalian. Jadi beliau seorang konglomerat muslim yang pertama gitu, satu-satunya konglomerat muslim ya di Sulawesi adalah Pak Khairul Tanjung itu. Ketika itu, kalau sekarang kalau besok ya, sekarang ya belum ada informasi yang lain. Jadi ini harusnya menjadi sesuatu yang kita bisa lebih berpikir, mungkin agak lebih luas lagi, berjuang agak lebih lapang lagi sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau setelah lulus kuliah justru beliau tidak fokus untuk mencari uang dengan bekerja dengan profesinya, justru beliau terus mengembangkan bisnisnya. Ini sahabat sekalian ya, itu banyak perusahaan-perusahaan usaha-usaha yang sudah beliau lakukan ya, itu ketika tahap-tahap awal sebelum meraih kesuksesan yang besar ya. Nah, itu justru kesuksesan yang besar itu dimulai di tahun 97 itu sahabat sekalian, yang diungkapkan dalam salah satu informasinya di saat reformasi itu. Jadi di saat itu beliau memberanikan diri membeli sebuah bank yang bangkrut ya, itu Bank Karman ya, yang kemudian diganti namanya menjadi Bank Mega sahabat, yang sampai sekarang Bank Mega terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu kerajaan bisnis beliau ya dalam bidang finansial sahabat. Itu karena di saat itulah beliau berhasil ya menghadapi situasi efek karena terjadinya krisis ya ekonomi dunia ya, dan krisis juga dikit di negara ya kan, itu sahabat sekalian. Nah sebelum itu pun beliau berusaha juga dan mengalami ya belum sukses besar ya, itu bahkan sempat mengalami kegagalan ya, banyak kegagalan yang beliau hadapin itu ketika beliau membangun usaha tentang
barang-barang ini kesehatan. Beliau sempat bangkrut, nah itu jelaskan begitu, sempat gagal ya, itu beliau bangkit terus. Sahabat sekalian, ini pelajaran menarik nih. Jadi nggak selalu berhasil, ada aja yang dia pernah mengalami kegagalan. Gitu. Barulah puncak terus, ya keberhasilan langsam ya setelah jauh beli bank itu ya, bank Mega itu ya, nah, itu situlah baru sampai beliau mendirikan ya, di bidang itu kan bank finansial bidang finansial ya. Beliau mendirikan bidang multimedia. Nah, ini yang berkaitan dengan televisi ya, dengan informasi ya, karena memang beliau darah wartawan, masya Allah. Kan wartawan itu ya yang lebih modern kan ke televisi ya kan gitu. Yang sekarang mulai masuklah ke media digital ya kan gitu. Media YouTube nih digital ya. Jadi gua jadi sebagian juga nih yang ini. Jadi disitulah baru beliau mendapatkan kesuksesan yang semakin cemerlang. Yang pertama itu dengan Trans TV ya, kemudian barulah yang Trans 7 ini beliau dari beli TV 7 ya, milik Kompas Gramedia, wahai sahabat. Jadi sejarah Trans 7 yang sekarang ini sedang bermasalah atau punya masalah dengan Ponpes Lirboyo itu adalah dulunya Trans 7 TV 7 yang punya milik Kompas Gramedia dibeli sama beliau, dirubah jadi Trans 7. Nah, biar kita tahu juga sejarahnya. Ya, artinya di dalamnya ya, mungkin ada orang-orang lama yang berasal dari TV 7, wahai sahabat sekalian, yang itu milik Kompas Gramedia. Nah, ini jadi sahabat-sahabat kita tahu tuh. Jadi kita bisa lebih lihat apakah ada pengaruhnya dari yang lama nih atau memang murni. Ya, nggak ada karena kekhilafan biasa. Jadi kita makin menambahlah wawasan kita, dan jangan mudah menyimpulkan ya, tetap digali-gali terus data informasinya gitu untuk menambah wawasan kita gitu, sahabat sekalian. Nah, ini jadi beliau punya perjuangan yang besar, jadi dari anak singkong susah ya sekolah ya kan, dia berusaha untuk dagang ya, untuk mencari uang membiayai sekolah, keperluan untuk biaya sekolahnya, jualan buku pernah, jualan koran, jualan alat yang lainnya. Yang penting dia bisa mendapatkan penghasilan untuk membiayai sekolahnya, kuliahnya. Lagi ketika itu dia ngambil kedokteran ya, waduh mahal biayanya kan, masya Allah. Tapi akhirnya ketika tumbuh berkembang dia justru nggak di bidang kedokteran, justru dia di bidang finansial dan multimedia, entrepreneur. Sahabat sekalian, itulah ya, Allah itu memang masya Allah ya pelajarannya ya, kita nggak pernah duga ya, kita kerja kuliah di bidang agama, tiba-tiba pertumbuhan kehidupannya di bidang lain justru bisa aja kan gitu. Kita di bidang bisnis ya kan, yang nggak yang berkaitan dengan apa, yang nggak berkaitan dengan agama ya kan, sahabat sekalian. Sama dengan Pak Khairul Tanjung, bisnis kuliahnya di bidang kedokteran, kesehatan gigi, tiba-tiba dia tumbuh justru malah di bidang bisnis, dan bisnisnya berkembang di bidang finansial. Tapi beliau juga kuliah lagi S2 ya di bidang yang berkaitan dengan bisnis ya. Nah itu gelar MBA-nya itu diambil dari bidang bisnis. Ya artinya kan proses itu, pertumbuhan besar itu nggak selalu dari background dasarnya, background awalnya, wahai sahabat sekalian. Ini. Jadi beliau punya kerajaan bisnis besar hari ini menjadi salah satu konglomerat itu dengan perjuangan yang besar, dengan pengorbanan yang besar ya, dengan berbagai macam dinamika ya, kegagalan, bangkrut ya, tapi dia tetap gigih. Nah ini sahabat-sahabat sekalian, dan ini yang saya ingin garis bawahi ya. Jadi dari beberapa seminar, dari beberapa istilahnya penyampaian beliau ya, ketika beliau diundang di UGM ya untuk menyampaikan pengalaman beliau atas keberhasilan beliau, dia menyampaikan sebab keberhasilannya, sebab keberhasilan beliau yang beliau simpulkan itu yang saya juga coba merampingkan tuh ada dua, wahai sahabat. Nasihat beliau yang beliau sampaikan ya di saat beliau diberi kesempatan untuk sebagai juru bicara atau narasumber lah begitu. Ada dua yang saya garis bawahi pribadi saya, dari sekian banyak itu, dua hal yang saya garis bawahi yang beliau sampaikan ya. Nah,
Nah, itu takutnya narasinya, kalimatnya nggak ngepas ya kan gitu, karena saya coba menghafal, baca dan hafal. Itu, dan saya tidak terlalu mau data yang terlalu otentik ya, karena udah tua, saya pengen hanya mengambil hikmahnya aja. Kalau muda kan kita harus kayak dulu ya begitu. Nah, yang pertama ya sahabat, yang pertama nih beliau menyampaikan bahwa keberhasilan yang beliau raih ya, puncak kejayaan yang beliau capai ya, yang Allah berikan kepada beliau. Yang pertama adalah karena kegigihan dan keuletan, baik sahabat. Jadi kita harus gigih dan ulet dalam berjuang yang meraih apa yang kita cita-citakan. Kalau di bisnis ya, di bisnis bagaimana kita menjadi orang yang sukses kan gitu, seperti beliau lah, atau mungkin ya setengahnya nggak apa-apa ya, seperti ya 1/10 juga nggak apa-apa kalau saya 80 triliun lah, taruh kita simpelnya 80 triliun, bayangin coba 80 triliun ya kan, kalau 1 triliun 1% aja udah hampir 1 triliun ya kan. 1 triliun itu kalau nggak salah 1000 miliar ya, atau lebih malas hitungnya deh. Ya, teman bantu deh ya, kalau nggak salah sih 1 triliun itu 1000 miliar kalau nggak salah, bukan 1 juta miliar pas 1000 miliar ya. Kebanyakan mimpi buat saya nih kayaknya. Jadi ya taruhlah kita ke 1000 miliar ya. Apa nih, silakan dibantu lah, kita cek lagi ya. Berarti kan kalau 1%-nya aja ya 80 triliun ya kan, itu berarti kan 1 triliun kurang 2 kurang 2 ya gitu. Kalau 100 triliun dia punya uang, kalau 1%-nya berarti kan 1 triliun. Terus 1000 miliar. Berarti ada, waduh. Ya, mudah-mudahan dia bisa menjadi motor untuk menghidupkan pesantren ya. Saya berharap begitu dengan adanya sentuhan halus seperti ini ya. Kan sentuhan halus ya. Kemudian kan Allah punya maksud kepada Bapak Khairul Tanjung. Ini kamu udah harus punya tanggung jawab nih sama pesantren, sama wadah-wadah pendidikan agama Islam ya kan gitu, karena dia seorang muslim gitu. Apa pasti dia juga banyak bantu, saya yakin tidak ada lah, dia juga kan seorang muslim ya kan. Tapi maksudnya mungkin agak lebih spesifik lagi gitu, wahai sahabat sekalian, agar dia lebih menjadi motor utamanya lah ya, untuk membantu para pesantren biar lebih maju, lebih modern, lebih baik lah begitu, mungkin saja. Alam bisawab ya. Tapi yang jelas beliau mengatakan harus gigih, ulet, jangan gampang menyerah. Itu maksudnya, jangan gampang patah mundur ya. Kalau bahasa agamanya latai asu, jangan berputus asa, jangan nyerah, jangan langsung udah nggak lanjut, jangan, terus berjuang ya. Itu kayak kaum ini berjuang terus nih di YouTube nih. nggak peduli walaupun belum mencapai kan, nggak apa-apa. Itu ya, kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak terlalu ini ya. Tapi kan menimbang rekan-rekan yang bekerja ya, yang bantu kan banyak bantu teman-teman ya. Saya juga harus menimbang juga dari sisi-sisi yang lain. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Jadi gigih wahai sahabat. Ini ulet, tangguh, jangan loyo, jangan membleh, jangan gampang ngambek kemudian udah tinggalin, bubar. Itu ya sahabat, dia gigih. Wah, Khairul Tanjung. Ini dia memang dia punya 3, dalam jiwa ada 3 latar belakang ya. Sumatera orangnya memang benar-benar semangat juangnya tinggi gitu. Tapi kalau ketangguhannya, keuletannya relatif ya. Tapi kalau semangat juang, orang-orang daerah-daerah Sumatera Utara itu khususnya ya, atau umumnya Sumatera itu mau, orangnya betul-betul punya semangat, orangnya agresif lah, aktif ya, agresif ya, energik, berapi-api ya, kayak semangat ya kan gitu. Karena saya kan daerah Sumatera gitu ya sahabat sekali. Jadi semangat Khairul Tanjung tuh itu. Jadi beliau jangan semangatnya doang, tapi tergampang loyo jangan. Nah, beliau termasuk gigih, jadi semangat juga kuat bertahan. Biasanya kalau yang kuat bertahan tuh kalau secara ini ya, secara masyarakat ya, secara kaum ya, biasanya orang dari Jawa tuh lebih gigih ya, lebih alot biasanya. Itu orang Sumatera ya. Itu kalau saya perhatikan dari yang dekat dengan saya, alam yang tempat lain ya. Jadi sahabat-sahabat itu harus gigih. Itu pesan beliau yang beliau sering sampaikan dalam
acara seminar lah atau pertemuan apa ya, itu dia harus gigih ya ini. Tapi gigih juga nggak cukup kata dia, karena gigih hanyalah untuk mampu untuk bertahan. Jadi biar nggak bangkrut, biar nggak hancur ya. Nah, tapi untuk menjadi pemenang, ini garis bawahi, untuk menjadi pemenang wahai sahabat harus bisa berinovasi. Tuh, jadi inovasi inilah yang membuat kita menjadi pemenang. Itu nasihat dari Bapak yang terhormat Chairul Tanjung. Yang saya garis bawahi, duanya gak berat sih, soalnya banyak ada lagi, tapi dulu aja dua dulu deh. Saya kira kalau dua ini bisa, wah kayaknya memang berhasil sih. Walaupun gak kayak dia juga, terus kurang-kurangnya ya hidup kita sejahtera lah ya kan gitu, makmur ya kan. Nggak seperti sekarang ini nih, kita ada yang berada di dalam pinggir kan, waduh tiap hari mikir buat cari makan terus ya kan gitu. Dulu Pak Khairul Tanjung ya begitu, mikirin buat makan, buat biaya sekolah, dia pikirin tuh kan. Orang tuanya ketika itu mengalami sebuah kegagalan di dalam bisnis atau di dalam bidang usahanya, karirnya, wahai sahabat sekalian. Jadi dia seorang yang darah Pasundan nih, masya Allah ya. Sama kayak KDM ya, waduh, dulur orang kan gitu, sadulur kan gitu, masya Allah. Dia dari Cibadak ke Sukabumi, ini orang, waduh, masya Allah. Itu ya, saya nggak nyangka itu ibunya ya, ibu beliau tuh kata. Nah itu, jadi beliau sekarang umurnya 63 tahun ya Pak Khairul Tanjung ya, masih gagah ya kan gitu, masih gagah 63 tahun, padahal banyak duit ya, lebih gagah lagi, lebih muda lagi. Jadi sahabat sekalian, ini Pak Khairul Tanjung, masya Allah, saya sepatik salut ya dengan kisah beliau. Setelah saya juga lebih serius setelah ini, kemarin saya nggak begitu tertarik gitu ya, karena ketika mendengar orang dari susah itu saya ada ini kurang seru. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi ini dua penting nih, orang yang sabar ya. Kalau kata Pak Yaimim itu kan ngeluarin hadis ayatnya gitu. Ya ayyuhalladzina manusbiru wasobiru warobitu gitu. Ayat surah Al-Imran masalah ya. Itu nanti cek lagi lah ya. Hai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Dan tetaplah kamu berjaga-jaga di perbatasan warobitu. Kalau salah Pak Yaimim itu menafsirkan rabitnya lain itu. Tapi ya siap pribadi lah, karena kan tafsir ya. Nah ini yang penting, ini nih kesabaran ini nih. Ini mungkin kesabaran yang dimaksud dengan Pak Khairul Tanjung ini yang segitu ya. Yang wasbiru wasobiru. Jadi wasbir sobiru. Wah, itu sahabat. Nah, jadi kalau kita hubungan ke agama ya kan, karena kan backgroundnya keagamaan. Itu kan kayak ini nih, Majelis Nur Muhammad ya kan, religi keagamaan, pakai bahasa-bahasa asing dikit ya, biar keren dikit. Nggak juga sih, mengingatkan memori waktu sekolah aja dulu, waktu SMA kan kayak ngambilnya di sos ya, ngambil dapetnya ya, karena otaknya kurang eksak kurang. Jadi banyak bahasa Inggris dulu, zaman saya itu zamannya tahun 80 juga ya, 80 itu ada pembagian A1, A2, A3 gitu SMA-nya. Kalau itu kan sebelumnya ada jurusan IPA ya kan, IPS ya sebelumnya. Terus itu dirubah lagi sekarang, kalau saya IPA saya nggak tahu, kalau yang sekarang sekarang udah generasi jauh ya. Nah, saya. Nah jadi itu dia gigih, ya. Nah, itu teguh, tabah, bulat, begitu. Nah jadi itu untuk bertahan wahai sahabat. Jadi ketika orang berbisnis itu nggak selalu berhasil, ada dua kemungkinan, berhasil dan gagal. Nah untuk bisa tidak gagal itu harus punya sifat tabah ya, maksudnya biar nggak habis, gagalannya itu nggak habis banget gitu, nggak sampai udah tutup perusahaan atau gulung tikar. Nah, itu caranya bertahan, punya ketabahan gitu. Sama nih kayak itu harus tabah nih, harus sabar deh gitu, bener juga. Nah itu jadi untuk melatih kesabaran panjang ceritanya, banyak kajiannya lain lagi di bidangnya. Ini lagi sedang kita mengambil pelajaran dari sesuatu yang faktual, yang aktual, faktual dan aktual. Jadi fakta yang lagi hangat, kayak sahabat yang lagi viral. Nah ini, jadi menarik. Jadi kita latih kegigihan, jangan menyerah, jangan mundur, atau jangan berubah atau bubar, dan jangan pergi tinggalkan.
tapi bertahanlah, dan kesabaran itulah, ketabahan itulah yang akan membuat kita bisa bertahan. Nah, ini ambil hikmah dari nasihat Khairul Tanjung. Nah, yang membuat kita jadi pemenang, ini bahasanya, buat kita jadi berhasil besar hebat adalah inovasi. Inovasi ini yang susah nih, karena kalau inovasi itu kayak harus cerdas ya kan. Kalau orang kayak saya nih, inovasinya apa nih? Pendidikannya terbatas ya kan. Terus pendidikannya juga lebih banyak jarang menganalisa, karena kalau inovasi itu kan harus analisa. Cara berpikirnya beda, bukan menghafal, bukannya pasif, harusnya aktif kayak sahabat. Tapi ya ini kan bagus buat teman-teman yang lain mungkin yang masih muda ya. Kalau yang udah tua kayak saya sih, yang lain sih udahlah, jadi tambahan informasi aja ya kan gitu. Jadi inovasi, apalagi dia di era perkembangan zaman yang sekarang yang makin canggih, era digital, beliau menyampaikan. Jadi beliau tuh Masya Allah orang yang sangat-sangat cerdas ya, mental dan pikirannya cerdas. Mental dengan kegigihan dia di masa sulit, masa mudanya, kecilnya, kemudian kecerdasan pikirannya dengan beliau belajar ya, untuk terjun di dunia akademik ya, sehingga otaknya terasah ya, terus untuk meningkat kualitasnya dia yang cerdas ya. Nah, itulah kecerdasan, itulah yang membuat beliau menjadi pemenang, sahabat. Jadi inovasi. Nah, ini sahabat-sahabat nasihat yang beliau sampaikan dan dihubungkan dari situasi yang sekarang. Ya mudah-mudahan ini bukan inovasi beliau ya, mudah-mudahan insya Allah enggak lah ya kan. Ini memang sebuah ujian dari Allah ya, ujian buat Seran ya secara spesifik karena itu perusahaan. Tapi yang juga ujian secara menyentuh lah buat Pak Khairul Tanjung, kan dia yang punya perusahaan, dia punya saham ya, jadi pasti menyentuh. Dan apalagi menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan pesantren atau keagamaan, karena orang dari Sumatera sana sangat kuat, Tapanuli Selatan lah umumnya sangat kuat sama agama ya. Karena di daerah Tapanuli itu kan terbagi Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara. Nah, Tapanuli Selatan itu ya, yang nggak termasuk ke Sibolga itu sangat kuat dengan tatanan keagamaan Islam ya sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ada seorang muslim yang konglomerat. Nah, bukan satunya konglomerat muslim yaitu Pak Khairul Tanjung, kata Yusuf Kala. Tahu berapa saya lupa yang pasti ya. Memang kebanyakan kan bukan muslim ya. Nah, jadi sahabat-sahabat ini, mudah-mudahan dia ada maksud baik Allah ya dengan peristiwa ini. Kita ambil positif thinkingnya, husnuzonnya. Baca, kita sampaikan, bahas nih tentang sedikit tentang latar belakang beliau ya, Pak Khairul Tanjung sang pemilik Trans 7 ini. Saya yakin pasti bisa menemukan inovasi penyelesaian. Nah, inovasinya itu penyelesaian, perbaikan. Saya yakin beliau punya maksud baik. Dan beliau juga di dalam dunia usaha-usaha yang baik ya. Gitu. Jadi, hampir semua cabang-cabang bisnis itu banyak saham beliau di Indonesia ini. Hebat. Gitu. Saya baca lagi, yang perusahaan ini untuk beliau banyak menanam saham. Itu ya sahabat sekalian. Itu jadi mudah-mudahan ini ada maksud baik dari Allah menghubungkan tali silaturahmi ya Bapak Khairul Tanjung dengan ya para kiai-kiai yang ada di Ponpes Dirboyo dan yang lain-lainnya ya, menghubungkan tokoh-tokoh umat Islam mudah-mudahan. Tapi tentu ya semuanya harus disikapi dengan baik ya. Itu mudah-mudahan dari pihak Dirboyo juga bisa mensikapinya dengan baik ya. Itu karena kan ya bisa diselesaikan dengan baik lah kan. Kalau orang tua sudah menyadari salah kan sudah mengakui. Berarti kan Khairul Tanjung mengatasnamakan direkturnya ya ketika dihadapi kita dalam pertemuan dengan Dewan DPR ya. Nah, itu kan menyampaikan mengakui kesalahan dan minta maaf. Itu berarti kan juga udah ada tunjukkan dari Pak Khairul Tanjung yang naik sahabat sekalian itu. Nah, yang lain-lain teman-teman nih ya atau guru-guru kita nih yang para kiai ya, jangan emosi aja ya, yang digedein ya kan gitu. Sedih sangat itu. Tapi ya jangan oper juga lah ya kan gitu. Karena saya lihat jujur saya agak oper nih. Nah, jangan-jangan ada hanya kesempatan doang nih gitu. Action selama ini kemana aja kan gitu. Ada juga yang gitu tuh.
Selama ini nggak pernah tengokin tuh pesantren apa kayak gitu. Ini baru, juga yang begitu. Walau bisawab lah, yang pasti dengan kita bahas, kita kaji latar belakang beliau, berarti kan ada sesuatu benang merah yang nyambung dengan beliau. Dia seorang muslim, beliau seorang yang berjuang dengan keras, dengan cara yang baik ya. Sampai beliau menjuluki anak singkong, berarti beliau seorang yang punya pribadi baik. Dan masalah itu akan mudah selesai ketika berhadapan dengan orang yang baik. Orang yang baik kan berkelit-kelit, waduh panjang ceritanya ya kan, putar-putar kayak kasusnya siapa itu ya, ini Pak Yai ini belum kelas, saya dengar, saya lewatin dulu nih, kayaknya udah putar udah nggak seru lagi lah begitu. Sahabat, jadi saya punya harapan ya, punya pemikiran baik nih, maksud Allah baik nih, mudah-mudahan Pak Khairul ini lebih akan memberikan apa ide ya, atau kecerdasan beliau kepada ponpes untuk lebih maju lagi, berkembang lebih baik gitu. Karena kan salah satu yang dikritik itu kan juga adanya sesuatu yang kurang inovasi gitu loh, sahabat sekalian. Tapi salah menarasikannya, menyampaikannya, kalimatnya. Artinya kalau ingin membangun ya boleh, tapi kan bahasa kalimatnya harus yang baik, yang bagus. Ini ada kesalahan. Karena bahasanya mengindikasikan, mengandung makna seolah mengandung makna yang bukan, seolah memang merendahkan maknanya, menghina. Itu yang membuat ketersinggungan, marah, ada protes sekarang mana-mana. Tapi yuk ingat, jangan sampai yang berlebihan juga jadi arogan ya. Itu geruduk-geruduk itu menurut saya udah arogan. Itu tuh tahu sekarang nih budayanya main geruduk-geruduk aja gitu. Itu budaya baru lagi tuh, yang bukan dari Islam juga, bukan juga dari Indonesia. Ini nggak jelas ini gitu. Islam ya budayanya ya saling tabayun ya kan, begitu. Sudah tabayun baru saling memaafkan, baru saling islah. Islah itu artinya kalau ada yang mau dihukum ya dihukum, ada yang perlu didenda ya didenda, kan gitu Islam. Yang kena kifarat ya bayar kifarat, atau laksanain kifaratnya. Islam juga harus kena hukum ya harus dihukum. Islam juga begitu, ada peraturan-peraturannya seperti itu ya sahabat. Jadi jangan main geruduk, main boykot, main cabut, waduh ini tar dulu lah kan gitu, ditimbang-timbang dulu ya kan gitu. Boleh kecewa, sakit, tapi kan juga kita harus menimbang juga yang lain, sisi yang lain. Kita sangat kecewa karena makanya yang dijadikan sebagai itu adalah sosok sesepuhnya para santri, para kiai ya tuh. Kemarin kan saya agak emosi juga ya, tapi kan nggak mungkin emosi terus, kita kan malu kalau kita kan ada saatnya kita berpikir ya, dingin kepala kan gitu, ini boleh panas, oh iya kita harus timbang lagi, kita harus evaluasi lagi sahabat sekalian itu. Nah mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang baik, mempererat hubungan silaturahmi antara Pak Khairul Tanjung sang pemilik ya perusahaan-perusahaan besar ya, konglomerat Indonesia Muslim ya, Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi yang memperbaiki nama baik kiai, dan juga memperbaiki kondisi keadaan para kiai, para santri, ya, para pondok pesantren, dan juga mungkin majelis taklim ya, kayak saya juga ada. Mungkin bisa kita ambil ya, beliau. Itu lagi sekarang pemerintah juga Pak Prabowo kemarin saya sampaikan dalam ininya juga peduli nih. Ini Pak Prabowo juga orang yang dari muda saya pernah ya bertemu langsung ya gitu. Jadi saya mendengar langsung bagaimana beliau menyampaikan pandangan-pandangan beliau, pikiran-pikiran beliau, perasaan beliau dalam sebuah pertemuan ya, dengan para dai-dai, para mubalik, para ustadz, para guru ngaji yang ada di wilayah Jakarta Timur atau Jakarta umumnya, yang berkumpul di markas Kopassus saat itu, dan beliau pasti menjadi Kopassus kemarin saya sampaikan. Jadi itu juga baik beliau, sampai sekarang beliau peduli. Nah, peduli kan udah peduli juga deh. Itu sahabat sekalian ya. Jadi mudah-mudahan ini sedikit yang bisa saya sampaikan, membuka sedikit wacana berpikir kita ya, biar jangan terlalu monoton ya. Jadi kita juga dapat informasi rupanya pemilikan Trans 7 tergantung Pak Khairul Tanjung. Makanya kan di dalam rapat itu ya saya udah komunikasi Pak Tanjung ya kan, dan beliau juga akan datang ke Lirboyo gitu sahabat. Nah yang lain coba tolonglah ikut membantu mengkondisikan hal ini menjadi sesuatu yang bermanfaat ya, ada hikmahnya maksudnya gitu loh. Jadi jangan hanya menimbulkan sesuatu yang lebih buruk lagi sahabat-sahabat sekalian, khususnya para tokoh agama ya, mau kiai kayak ustadz atau siapapun lah ya itu. Karena Pak Khairul Tanjung ini seorang yang ya Masya Allah Muslim yang
kita bisa ya saling bekerja sama dengan beliau. Ya mudah-mudahan beliau mau ya kan, tergantung beliau. Orang banyak duit ya kan, tergantung dia. Baik sahabat-sahabat sekalian, ini saja dulu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya menyadari al-insanu ma'al khota'in. Saya selalu bacakan itu karena saya menyadari yang banyak salah itu saya. Siapa yang banyak ngomong, dia yang banyak salah. Kan gitu, kalau yang ngomong kan nggak salah dia. Tapi kan kalau kita nggak ngomong, nggak berkembang, nggak ada inovasi kalau kata Khairul Tanjung, Pak Khairul Tanjung ya. Jadi ingat tuh, saya lagi latih ketabahan, kegigihan, kesabaran, dan latih inovasi. Buat yang mudah-mudahan nih, yang tua inovasi, aduh, ya nggak apa-apa sih, guys kan nih, inovasi juga nih, YouTube ikut-ikut ya. Tuh, ya, jadi itu 2. Ada lagi yang lain, coba 2 itu menurut saya sangat, oh iya. Ya. Jadi yang membuat kita itu bisa tidak bangkrut, tidak gagal, tidak habis, karena kita punya ketabahan, kesabaran, dan itu diajarkan dalam Islam. Yang kedua, untuk bisa kita maju sukses menjadi pemenang, kita harus berinovasi. Nah, sahabat. Jadi hati dan inovasi di pikiran, hati dan pikiran. Semoga semua sahabat dalam keadaan penuh dengan kebaikan. Kekhilafan pasti ada, kesalahan apalagi, lupa udah jelas selalu. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan yang lain, dalam materi yang lain, dalam judul yang lain, dalam tema yang lain yang nanti lebih baik lagi. Sekali lagi, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah balas dengan yang lebih baik lagi. Semua partisipasi sahabat-sahabat sekalian ya. Dan saya mohon diri dan saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.